Cara merawat kambing bunting dari kami di kandang Aksara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung teman-teman melihat video ini saat kapan ya. Jadi kali ini kami akan berbagi tips dan pantangan lah untuk kambing bunting. Jadi semoga saja teman-teman berkenan untuk melihat secara komplit sampai akhir, karena kami akan menyampaikan cara perawatan kambing bunting. Dalam hal ini tidak hanya tips saja, tapi juga pantangan. Dan ini kami kaitkan juga secara bertahap ya, dari bunting 2 bulan nanti sampai 2 pekan, sampai nanti saat mau melahirkan teman-teman. Jadi sangat disayangkan jika di tengah video nanti teman-teman menyelesaikan atau menstop nonton video kami ini. Jadi kelima indukan kami ini kebetulan kawinnya tidak berjauhan waktunya, artinya dalam waktu berdekatan, dan saat ini di akhir Desember 2021 ini sudah memasuki usia bunting 3 bulan insya Allah. Nah, pertama itu kami membagi tahapan atau fase itu usia bunting 2 pekan sampai 2 bulan. Jadi saat itu yang di dalam perut indukan itu kami bahasakan itu masih embrio ya teman-teman, belum janin. Nah saat itu usia 2 pekan itu terhitung saat mulai kawin ya. Jadi misalkan teman-teman mengawinkan dengan pejantan. Nah ini teman-teman, maaf ini kebetulan siang hari jadi saatnya kambing tidur ini. Nah saat kawin, setelah kawin itu terhitung hari pertama itu usahakan setelah 2 pekan sampai 2 bulan langsung pisahkan saja teman-teman indukan kambing itu agar tidak berantem dan tidak terkena tanduk dari kambing lain, bisa dari tanduk jantan maupun dari tanduk betina. Jadi seperti kami dari awal setelah 2 pekan itu kami pisahkan dalam kandang sendiri-sendiri ini. Nah adapun kandang lebar dari kandang kami ini kami buat 80 cm dengan seperti ini. Nanti harapannya cempenya itu bisa lebih aman untuk bergerak setelah dia lahir dari kandang ini. Nah terus usahakan itu kena sinar matahari teman-teman. Jadi makanya kami kemarin di awal musim hujan kami mengganti atap asbes ini dengan beberapa atap transparan seperti ini. Tujuannya agar misalkan musim hujan kan cuma ada beberapa jam panas ya. Nah itu kita tidak perlu mengeluarkan dari kandang, cukup seperti ini. Sinar matahari cukup membantu menjaga kambing mendapatkan vitamin D lah, seperti itu. Kalau bahasa kedokterannya kan vitamin D. Nah lalu usahakan juga itu lantai tidak licin teman-teman. Jadi kalau lantai licin itu seperti manusia lah. Kalau lagi hamil muda, mamah muda lagi hamil muda kan itu juga resiko kalau dia itu akan jatuh licin ke jabang bayinya itu. Nah lalu yang terakhir itu jauhkan dari suara kaget. Jadi kalau bisa posisi kandang itu tidak terlalu dekat dari jalan raya, tidak terlalu dekat dengan suatu suara yang giduh, karena seperti layaknya manusia, ibu yang sedang hamil muda pun dia juga butuh ketenangan saat usia hamil muda teman-teman. Nah itu tadi di fase pertama, yaitu usia 2 pekan sampai 2 bulan kambing bunting teman-teman. Nah lalu yang berikutnya fase kedua itu kami pisahkan saat kambing bunting usia 2 bulan sampai dengan 3,5 bulan teman-teman. Nah saat itu sudah menjadi janin teman-teman. Jadi bukan embrio lagi tapi janin. Nah biasanya ambing susu itu sudah mulai terisi. Jadi sudah mulai isi agak besar. Nah itu sudah mulai terisi. Lalu berhubung kami dominan dengan pakan hijauan, jadi kita memberikan pakan hijauan itu diusahakan agak berlebih, tapi jangan berlebihan ya teman-teman. Jadi usahakan normalnya itu kan jatahnya kambing itu pakan itu per hari itu 15-20% lah dari bobot kambing. Itu porsi makan yang ideal. Nah untuk indukan bunting usahakan tambah sedikit teman-teman. Lalu sesuai judul yang kami di awal tadi, selain tips kami juga memberikan pantangan ya.
Jadi pantangan untuk indukan yang sedang bunting itu ini teman-teman, hindari makan daun. Jika teman-teman memberikan pakan hijauan, nah ini malah dia patah leher lagi nih sekarang, ngantuk yang luar biasa nih dia. Saat ini kan jam 1 siang pada zuhur. Nah kembali lagi, jadi hindari makan daun randu ya. Jadi daun kapuk itu sangat berbahaya. Lalu daun singkong yang masih basah. Lalu daun bayung atau daun yang banyak getah dan air. Jadi untuk indukan bunting itu hindari memberikan daun yang mengandung banyak getah maupun air ya. Karena logikanya gini teman-teman, kalau terlalu konsumsi hijauan yang banyak air atau getah, itu nanti kan dia akan sering kencing ya. Kalau sering kencing, itu akhirnya kalau bahasa Jawanya sering ngeden, sering ngejen. Nah kalau sering ngeden, itu takutnya nanti mengganggu janin yang di kandungan indukan tersebut teman-teman. Nah karena terkait cairan tadi itu, saat usia janin masih 2 bulan, 3,5 bulan, hindari juga, sebaiknya tidak perlu dikombor ya teman-teman. Karena kalau dikombor itu juga nanti bikin kambing itu dikit-dikit kencing kok dikit-dikit gitu. Itu fase yang kedua. Nah, fase yang ketiga itu saat usia bunting itu 3,5 bulan sampai lahir. Saat itu boleh kita memberikan kombor. Cukuplah 1 kali per pekan. Jadi untuk nutrisi dia itu kita pakan kering tetap, tapi pakan komborannya itu kita bisa memberikan kayak dedak, leci, polar, jagung giling lah gitu teman-teman. Nah itu nanti maksimal dalam tiap kombor itu 1 kilo tiap pengomboran. Nah usahakan berikan ke tiap indukan. Dan jangan lupa ya teman-teman, tetap usahakan ada, nah ini bambu ini isinya garam sama sedikit air. Jadi saat dia itu kan butuh mineral ya. Jadi untuk kekuatan dia saat nanti melahirkan, usahakan ini tetap terisi. Jadi nanti biasanya dia akan menjilat-jilat dari garam sedikit air itu teman-teman. Nah terus habis itu 4 bulan lebih 3 pekan itu biasanya mulai waktu apa ya teman-teman, estimasi lahir. Jadi estimasi lahir kambing itu sekitar 4 bulan lebih 3 pekan sampai dengan 5 bulan teman-teman. Jadi ya kalau udah seperti itu biasanya alat kelaminnya itu udah merah merona gitu. Terus dia sudah mulai apa, tanda-tanda mau melahirkan ya ini teman-teman. Itu apa ya, kaki depannya itu sudah mulai apa, garuk-garuk ke lantai kandang. Jadi kaki dia kalau berdiri, kaki depannya itu mulai garuk-garuk lantai kandang. Nah lalu yang kedua itu sering kencing. Nah yang ketiga itu kadang dia pincang. Nah bahkan ciri-ciri yang terakhir ini dia itu malah kadang seperti lumpuh, tiba-tiba deprok gitu. Ya kalau kita di awal baru ternak, kita biasanya akan panik, kok kenapa ini kambing atau domba ini langsung deprok, langsung rebah di lantai gitu. Cuman santai saja, itu berita bagus, artinya indukan itu akan segera melahirkan cempe teman-teman. Nah jadi saya pun sebagai peternak pemula itu senang berbagi pengalaman. Barangkali kami butuh masukan dari teman-teman semuanya maupun dari senior ternak kambing yang lain, dan kami sendiri sangat terbuka teman-teman mendapatkan atau menambahkan keterangan di kolom komentar, karena itu juga masukan untuk kami sendiri teman-teman. Ya inilah, saya juga masih terus belajar, berproses seperti ini gitu. Nah pantangan yang lain untuk indukan yang sedang bunting itu hindari teman-teman, itu jangan dulu dikasih kayak jamu temulawak, beras kencur ya teman-teman. Jadi kan kalau temulawak itu kan untuk penambah nafsu makan ya. Tapi buat saya kenapa itu nggak perlu diberikan temulawak ya, karena indukan indukan bunting itu sebenarnya makannya sudah lahap sekali teman-teman. Jadi
salah satu ciri indukan yang bunting itu makannya lebih lahap dari yang biasanya. Jadi kalau kita berikan temulawak ya akan sia-sia teman-teman. Nah lalu untuk beras kencur itu kan biasanya untuk obat batuk pilek ya. Nah kalau obat batuk pilek ya jangan dulu dikasihkan ke indukan. Yang penting kita jaga dulu, kerjakan sesuai yang tadi kami jelaskan. Ada 3 fase. Saat 2 pekan sampai 2 bulan seperti apa, 2 bulan sampai dengan 3,5 bulan sampai apa, lalu 3,5 bulan sampai dengan lahir. Nah lalu mungkin ya ini terkait pakan selain hijauan, karena kami juga menggunakan silase, itu boleh saja kalau menurut kami, asalkan tidak terlalu sering, karena proses silase ini tanpa menggunakan bahan apapun, hanya potongan atau cacahan hijauan kami simpan tutup rapat di botol, di ember atau drum, tanpa tambahan molase maupun yang lain. Nah sementara kalau pemberian silase ini pun tidak sering, sehingga tidak mengganggu tingkat keasaman dari lambung atau janin indukan itu sendiri. Nah, sedangkan untuk fermentasi, nah itu kalau bisa jangan, karena kalau sudah fermentasi itu sudah asam sehingga sangat membahayakan dari janin indukan itu sendiri. Contoh simpel di perumpamaan di manusia, di ibu itu, kalau ibu yang sedang mengandung ya hindarilah pemberian tape kan teman-teman, karena tape kan juga salah satu produk fermentasi. Jadi logika itu yang kita bawa ke kambing atau yang lain. Nah, dari sini semoga saja cukup komplit memberikan informasi ke teman-teman. Cukup komplit di sini artinya selain kami memberikan tips, kami juga memberikan pantangan dalam cara merawat kambing yang sedang bunting. Nah, semoga liputan ini bermanfaat dan mohon doanya teman-teman semua sehingga agar indukan kami bisa melahirkan cempe yang sehat, indukannya juga sehat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ini jantan kami ini sekarang sedang ngantuk teman-teman ternyata. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.